Halo, ketemu lagi di part 3 dari bagian Management Science 101, The Basic of Management Science untuk kelas Prodi Teknik Sipil Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Nah, di part 3 atau part terakhir ini saya akan menjelaskan kepada Anda mengenai application-nya. Diterapkan di mana sih? Itulah, diterapkan di mana sih manajemen science itu? Nah, di contoh sebelumnya kan ketika kita membahas bagaimana mengecat sebuah kamar kos kita ya, itu kan kita sudah mensimulasikan bagaimana mengaplikasikan salah satu ilmu dari manajemen science, yaitu making decision, analisis keputusan dalam menerapkan pengecatan di kamar kos Anda. Nah, dalam prosesnya itu pendekatan ini dipakai ketika kita akan memulai sebuah bisnis. Misal penentuan sistem pemasaran, penjualan, penentuan personel yang mau kita tempatkan, menentukan pegawai, dan lain banyak hal. Dengan menggunakan alat, sistem, dan teknik yang tepat. Apa nih alat dan sistem teknik yang tepat? Beberapa metode dalam manajemen science yang bisa didapatkan untuk hasil yang maksimal. Nah, siapa yang pakai aja, contoh di industri penerbangan, Mas. Di industri penerbangan ketika maskapai penerbangan menentukan rute penerbangan dan jadwal penerbangan. Dengan banyaknya pesawat atau sebuah bandara menentukan turun naiknya berpuluh-puluh maskapai penerbangan. Di situ dipakai pendekatan manajemen science untuk bisa menata siapa yang dulu, siapa yang nomor 2, nomor 3, dan berikutnya, siapa yang jalan, siapa yang berangkat, seperti itu. Kapan harus sampai, apakah sampai di tempat itu dini hari, pagi hari, dan lain-lain. Semua variabel itu digabungkan dengan memanfaatkan manajemen science didapatkan sebuah jadwal. Baik jadwal pesawat, jadwal kereta, dan lain-lain. Misal dalam penerapan di teknik, bagaimana distribusi pipa air bersih. Oke. Manajemen sains juga berperan aktif di sana, Mas Mbak. Gimana? Berada di mana, Pak? Ketika sumber air mulai dari ujung, dari hulunya, bagaimana air itu bisa sampai ke masing-masing rumah, itu juga sudah dihitung dengan menggunakan pendekatan manajemen sains. Ukuran pipa, jumlah pipa, percabangan, bagaimana air yang masuk itu tidak turun atau tidak berkurang atau tidak habis ketika sampai di customer yang paling ujung. Seperti itu. Rute pengiriman paket, bagaimana JNT, JNE, dan lain halnya memanfaatkan manajemen sains untuk bisa menentukan rute pengiriman paket. Siapa yang dikirim dulu, siapa yang dikirim terakhir, itu sudah disesuaikan dengan, balik lagi, efisiensi dan efektivitas. Supaya bensinnya nggak keluar habis banyak, rutenya sudah diatur supaya semua dalam satu jalur, tidak ada yang putar atau kembali seperti itu. Ya kan? Atau di bank, di rumah sakit, maupun di militer. Nah, kita ngomong sekarang ada apa aja sih Pak di manajemen science itu? Di manajemen science identik dengan beberapa pendekatan ilmu yang nantinya akan kita pelajari di mata kuliah ini. Salah satunya pemodelan persamaan linier, kalau Anda masih ingat. Lalu statistik dan probabilistik, itu kita juga akan pelajari. Pendekatan metode simplex, pendekatan analisis keputusan, metode pendekatan PERT dan CPM. Hal-hal tersebut akan kita pelajari. Jadi tenang, Anda nggak usah bingung dulu. Gampang kok. Nah,
berbicara mengenai aplikasi penerapan manajemen sains di dunia nyata saat ini, kita nggak bisa pungkiri Mas Pak, ilmu manajemen sains itu udah ada semenjak Perang Dunia Kedua. Apakah itu tidak berkembang Pak? Sangat-sangat berkembang. Dahulu pendekatan itu dirumuskan dan dibuat oleh ilmuwan, saintis, di mana kita bisa mengolahnya dengan metode manual, lalu sekarang ada spreadsheet seperti Excel. Nah, at this time, pada kondisi saat ini, manajemen sains sudah sangat jauh berkembang. Kalau Anda paham mengenai artificial intelligence, Anda paham mengenai algoritma, Anda paham mengenai bagaimana big data, semua itu manajemen sains. Bagaimana ketika Anda browsing tentang sepeda misalnya, cari sepeda, secara otomatis sosial media Anda, media sosial Anda akan mengiklankan yang berhubungan dengan apa yang Anda cari. Jadi bagaimana algoritma itu sudah bermain dengan menggunakan pendekatan manajemen sains, Mas Mbak. Ketika Anda memilih GrabFood atau GoFood, let's say, jenis-jenis makanan yang Anda pilih itu hanya dari Grab ataupun Gojek untuk menentukan kesukaan Anda. Kalau suka martabak, berarti mungkin Anda kemungkinan besar Anda akan suka dengan hal-hal yang manis-manis lainnya. Itu. Ketika Anda suka minum dengan kopi A, B, C, Anda akan disodorkan dengan kopi-kopi yang D, E, F, G dan lain-lainnya. Seperti itu. Bagaimana mengolah data yang sudah ada untuk bisa mendapatkan profit yang maksimum tadi. Ya kan? Belanja lagi. Anda diberi kupon untuk melanjutkan. Oke, Anda bisa beli kupon untuk A, kupon untuk B. Anda mendapatkan potongan harga untuk C atau D. Hal-hal itu semua fungsinya adalah untuk membuat Anda, oke, saya mau beli lagi. Profit maksimum. Ya kan? Mereka tidak perlu melakukan wawancara atau mengirim email atau mengirim kuesioner kepada Anda. Anda sukanya makan apa sih? Gitu. Kalau mau saya kasih kupon untuk makan apa sih? Itu udah nggak zaman. Sekarang sudah menggunakan logaritma, udah menggunakan behavior pattern Anda, sehingga bisa ditebak apa sih kesukaan Anda. Ini diberi kupon B, C, D, seperti itu. Jadi kalau kita ditanya penerapan manajemen sains luas sekali, Mas Mbak. Saya harap Anda bisa browsing dengan baik, gunakan kata manajemen sains atau operation research atau analisis keputusan atau decision science sebagai keyword Anda untuk mencari jawaban di tugas Anda yang ada di Elitak. Oke. Semoga Anda bisa mengerjakan dengan baik. Saya tunggu hasilnya. Sampai jumpa. Jangan lupa pakai masker.